Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salah satu hal yang penting dalam hidup ini adalah hati yang ikhlas. Kata lain daripada ikhlas adalah rela. Hati yang rela. Saat kita memiliki keikhlasan, maka kita menjadi orang yang tidak punya banyak alasan. Segala hal kita terima dengan hati yang lapang. Baik itu hal yang membuat kita tidak nyaman, bahkan dalam kesulitan, ataupun hal yang membuat kita bergembira dan bersuka cita. Semuanya kita terima dengan hati yang lapang. Itu adalah orang yang ikhlas, orang yang rela. Tentu saja Paulus pernah mengatakan bahwa dia sebetulnya memiliki banyak hal yang dia patut banggakan. Tapi dia ikhlas, rela untuk mengambil posisi sebagai tawanan Kristus. Budak daripada kebenaran, keselamatan. Sehingga dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Contoh yang lain adalah tentu saja Yesus Kristus, saudaraku. Dia rela. Dia ikhlas menjalani semuanya. Dia ikhlas meninggalkan tahta di surga. Dia ikhlas menjalani kehidupan seperti manusia yang penuh dengan tantangan-rintangan yang sebetulnya tidak perlu dia alami di surga. Dia bahkan ikhlas dipukul, dicaci, difitnah dengan keji, bahkan dipermalukan, diolok-olok. Dia bahkan ikhlas naik ke kayu salib, mati demi saya dan saudara. Itu adalah teladan bagi kita menjalani hidup yang ikhlas. Itu sebabnya Paulus menasihatkan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mestinya kita semuanya menaruh pikiran, perasaan yang ikhlas itu tadi, yang rela itu tadi, seperti yang Kristus alami. Seperti apa gambaran dan ekspresi daripada keikhlasan Yesus Kristus yang perlu kita teladani, saudaraku? Yang pertama dikatakan ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kata kuncinya adalah mempertahankan kesetaraan. Alkitab berkata, Yesus tidak lakukan itu. Lawan dari mempertahankan kesetaraan adalah melepaskan hak. Oleh sebab itu yang pertama sekali, keikhlasan kita mestinya terlihat nyata ketika kita rela melepaskan hak. Kita mestinya berhak mendapatkan penghormatan, tapi kita kurang dihormati. Kita mestinya berhak mendapatkan kemudahan, tapi kita memilih untuk tidak usah demi kenyamanan orang lain. Kita mestinya berhak mendapatkan berbagai macam fasilitas, tapi kita katakan tidak. Demi memuliakan nama Tuhan, demi hidup kita yang memuliakan Tuhan. Nah, adakah saudara menjadi orang yang suka, rela, ikhlas untuk kehilangan hak saudara demi kebahagiaan orang lain, kebahagiaan suami saudara, kebahagiaan anak-anak saudara, kebahagiaan istri saudara? Seorang ibu ikhlas dia tidur paling lama, bangun paling cepat, karena dia harus membereskan segala sesuatu yang di dapur. Saat yang lain semuanya sudah beristirahat, dia masih mencuci piring. Itu adalah ibu yang ikhlas. Seorang suami, dia ikhlas, dia rela, harus berjuang
sendirian. Dia simpan air matanya. Dia simpan rasa capeknya. Dia tidak ingin perlihatkan kepada istri dan anak-anaknya. Demi orang-orang yang dia cintai. Dia ikhlas, bekerja keras. Saudaraku, dia sebetulnya bisa untuk tidak begitu bekerja keras. Tapi dia rela melepaskan haknya. Ini teladan Yesus yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ayat yang ketujuh. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ingat, keikhlasan yang pertama tadi adalah melepaskan hak kita. Keikhlasan yang kedua adalah menjadi pelayan bagi sesama. Kita harus belajar dari Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Tapi dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Sering sekali status kita membuat kita menjadi tidak ikhlas untuk menjadi pelayan bagi sesama. Sering sekali kebanggaan-kebanggaan kita menjadi penghalang bagi kita. Kita berpikir, masa aku yang melakukan seperti itu? Aku kan kepala dinas. Aku kan sudah berpangkat. Masa aku yang melakukan seperti itu? Sering sekali itu membuat kita tidak ikhlas. Atau kadang-kadang ketika kita menilai orang lain, dia pun gak melayani saya. Kenapa saya capek-capek melayani dia? Oh, dia pun kemarin gak melayani saya. Atau orang lain pun gak ada melakukannya. Nanti orang pikir saya sok-sok melayani. Itu sering menjadi penghambat, saudaraku. Saya ingin katakan kepada saudara, teladani Yesus Kristus yang mengambil rupa menjadi seorang hamba, yang artinya pelayan bagi semua, melayani kita semuanya. Yang ketiga, saudaraku, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang ketiga, kita harus ikhlas berkorban jika itu untuk memuliakan Tuhan. Ikhlas mengorbankan apa saja kalau itu untuk memuliakan Tuhan. Lihat saudaraku, ayat 10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Biarlah kita ikhlas, sekalipun mengorbankan sesuatu yang paling berharga, kalau itu untuk memuliakan Tuhan. Ingat, yang pertama, kita harus ikhlas mengosongkan diri. Yang kedua, kita harus ikhlas menjadi pelayan. Dan ketiga, kita harus ikhlas berkorban. Maka kita akan memiliki pikiran dan perasaan yang seirama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari lebih lagi belajar ikhlas dan rela. Roh Kudus menguatkan kita.